Menjawab pertanyaan menggantung tadi Pak, harga obat di Indonesia ini 5-6 kali lipat lebih. Obat itu ada 3 kategori. Ada obat generik, biasa produksi dalam negeri yang dipakai BPJS. Bahkan harga obat di dalam negeri bisa mencapai 5 kali lebih mahal dari harga obat. Seperti halnya yang terjadi di daerah lain, sektor kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur juga tengah menghadapi tantangan terkait fragmentasi dalam pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di berbagai rumah sakit. Akibatnya, muncul disparitas harga obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Harga menjadi tidak seragam antar rumah sakit. Misal, obat dengan jenis dan merek yang sama, marketing yang sama, distributor ataukah prinsipal yang sama, digunakan oleh jenis dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang sama, namun harga bisa berbeda antar rumah sakit di Kalimantan Timur. Walau strata kelas rumah sakitnya juga sama. Sehingga efisiensi anggaran rumah sakit pun menurun karena pengadaan dilakukan secara terpisah atau sendiri-sendiri oleh masing-masing rumah sakit. Bahkan dapat juga terjadi distribusi yang tidak merata menyebabkan adanya keterlambatan pasok dan berdampak pada kualitas layanan di lapangan. Tentunya kondisi ini tidak hanya dapat mengganggu kesinambungan layanan, tetapi juga dapat menimbulkan komplain pasien atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah. Atas permasalahan tersebut, muncul gagasan saatnya bertransformasi melalui holding Mahakam, harmonisasi obat dan layanan distribusi integratif guna memperkuat akses antar rumah sakit pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang aman dan merata. Implementasi proyek perubahan holding Mahakam merupakan orkestrasi dari arahan dan diskusi leader proyek dengan coach, mentor, narasumber, dan pihak-pihak lainnya yang dituangkan dalam milestone 1. Pembentukan tim dan SK tim efektif holding Mahakam yang dilanjut dengan rapat koordinasi dan sosialisasi awal. 2. Mapping data atau cross-check analisis kebutuhan obat ABMHP Rumah Sakit Tanujoso dan Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani sebagai pilot project untuk holding Mahakam. 3. Penyusunan draft MOU dan PKS holding Mahakam. 4. Penyusunan draft Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang holding Mahakam. 5. Sosialisasi holding dan finalisasi draft MOU juga PKS holding Mahakam. 6. Launching proyek perubahan holding Mahakam. Di dalam pelaksanaannya, proyek ini telah melakukan lompatan milestone, diantaranya pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Tanujoso dan Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani dengan anggaran APBDP perubahan tahun 2025 telah dilangsungkan pengadaannya secara holding. Hal lain, pengadaan beberapa item obat, bahan medis habis pakai Rumah Sakit Tanujoso dan Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani juga telah dilangsungkan secara holding. Hal lain, adanya pengembangan awal dashboard untuk monitoring holding Mahakam. Dan juga dilaksanakannya uji coba salah satu produk holding Mahakam yang di milestone-nya ada di jangka panjang, yakni pelaksanaan sistem distribusi obat dengan pengantaran obat dari depo farmasi langsung ke rumah pasien. Bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan PT Balikpapan Transportasi Online,
Di antara sekian manfaat dari holding Mahakam, untuk monetisasi terhadap pengadaan dari 10 jenis obat dan bahan medis habis pakai yang terpilih, yang terbanyak digunakan, itu berkontribusi memberikan efisiensi terhadap keuangan kedua rumah sakit sebesar 4 miliar rupiah per tahun. Angka efisiensi yang cukup bermakna untuk belanja keuangan di rumah sakit. Sebuah inisiatif konsolidasi kolaboratif antar RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan dan RSUD Abdul Wahab Sahrani Samarinda sebagai pilot project, dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bertindak selaku lead institution atau koordinator utama dalam proses konsolidasi dan pengadaan bersama untuk mewujudkan sistem manajemen obat dan logistik farmasi yang terintegrasi, efisien, aman, dan berkeadilan di Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Melalui holding Mahakam, rumah sakit dapat memperoleh efisiensi anggaran, keseragaman harga, dan kepastian pasok. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan memiliki model integrasi farmasi rumah sakit yang efisien dan akuntabel, dapat direplikasi ke seluruh rumah sakit wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan sekitarnya. Untuk masyarakat atau pasien akan terus berkesinambungan mendapat akses obat yang aman, bermutu, dan merata. Dan untuk penyedia akan memperoleh kepastian permintaan serta kontrak yang lebih stabil dalam regulasi payung hukum lex spesialis berupa peraturan gubernur tentang pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dengan sistem satu harga untuk rumah sakit pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saya Dr. Jaya Malini, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Saya yakin dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, implementasi holding Mahakam akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Selamat, Pak Jais, holding Mahakam. Sukses. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mendukung sepenuhnya proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Ahmad Jais Mars dengan judul Holding Mahakam. Saya Haji Hasanuddin Mas'ud, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, sepenuhnya mendukung dan mengawal keberlanjutan proyek perubahan Holding Mahakam oleh Dr. Gigi Ahmad Jais, MH Mars sebagai Wadir Penunjang Rumah Sakit Kunojoso. Saya yakin inisiatif proyek ini akan menjadi terobosan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur itu semakin baik, semakin efektif, semakin efisien, sehingga rumah sakit juga mempunyai ruang untuk pengembangan rumah sakit ke depannya dari sisi efisiensinya. Sekali lagi, selamat Dr. Ahmad Jais. Dengan harga obat yang lebih terjangkau dan ketersediaan yang aman, saya tidak lagi cemas setiap kali konsul. Dengan holding Mahakam, ketersediaan obat lebih terjamin dan harga terjangkau. Kami bisa fokus memberikan terapi terbaik bagi pasien. Implementasi holding Mahakam ini membawa dampak signifikan pada kualitas layanan pasien. Dengan keterjaminan ketersediaan obat dan harga yang lebih terjangkau, kami bisa fokus memberikan terapi terbaik tanpa harus khawatir pasien kesulitan mengakses obat penting. Saya Dr. Insinyur Isradi Zainal, MTMH, MMDes, MKKK, Ibu Asian Eng, Rektor Universitas Balikpapan. Saya meyakini perubahan ini akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur sebagaimana digagas oleh Gubernur Kalimantan Timur. Spirit harmonisasi, konsolidasi, integratif, pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit dalam holding Mahakam bukan hanya menyatukan proses, tetapi
juga menyatukan tekad untuk terus mengawal hadirnya layanan kesehatan yang bermutu, efisien, aman, dan merata. Kaltim sehat, Kaltim sukses menuju generasi emas. Terima kasih.